Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas soal review sumatif bab bangun ruang sisi datar. Oke, langsung saja kita ke nomor pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bangun balok ya. Balok atau kubus ya. Mungkin lebih mirip balok. Pertanyaannya adalah persegi panjang BDHF dinamakan A. Diagonal sisi, B. Diagonal ruang, C. Bidang diagonal, D. Rusuk. Sebelum menjawab, yang harus teman-teman pahami, jika di kalimatnya diawali dengan kata diagonal, ini merupakan bentuk garis. Ya. Jika di kalimatnya diawali dengan kata bidang, ini merupakan bentuk bangun datar. Oke, itu ya. Sekarang kita cek di sini di pertanyaannya persegi panjang BDHF. Persegi panjang ini merupakan bangun datar, berarti cari yang kata depannya bidang. Mana yang kata depannya bidang? Yang C. Gitu ya. Ya, jawabannya yang C. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu diagonal sisi, diagonal ruang, dan rusuk, nah yang dimaksud dengan diagonal sisi adalah diagonal yang membelah ujung ke ujung ya, menjadi dua bagian ya, yang sama. Ini adalah diagonal sisi. Contohnya itu BG ya. Contohnya BG. Ini diagonal sisi atau bidang ya. Terus diagonal ruang yang mana? Diagonal ruang itu contohnya ini. Contohnya HB. Nah, ini contoh dari diagonal bidang. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Untuk rusuk yang mana? Rusuk itu adalah rangka penyusun bangun ruangnya, ya. Ini, ya, contohnya BC. Ini adalah rusuk. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan diagonal ruang, diagonal sisi atau bidang, rusuk, dan bidang diagonal. Ya. Kalau diagonal sisi berarti bagian sisinya ya terhadap bidangnya. Kalau diagonal ruang itu garis yang ada di dalam bangun ruangnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Garis EC, mana garis EC ini? Garis EC ya, yang warna hijau. Ya, hijau, garis putus-putus warna hijau ya. Ini adalah garis EC. Ini dinamakan garis apa? Nah, karena bentuknya garis, berarti yang gugur yang mana? Yang gugur itu yang di bidang diagonalnya ini gugur. Karena kata depannya itu adalah bidang. Bidang itu bentuk bangun datar ya. Nah, kira-kira mana yang betul? Kalau rusuk tadi rangka penyusun. Rangka penyusun itu yang ini ya. Contohnya itu adalah EB, BC, CF ya. Ini adalah rusuk. Kemudian diagonal sisinya yang mana nih? Diagonal sisi. Nah, ini ya. Diagonal sisi itu contohnya ini. Ini adalah diagonal sisi. Contoh lainnya ini. BF. Contoh lainnya BD. Ini adalah diagonal sisi. Gitu ya. Berarti EC ini merupakan diagonal sisi. Ya. Diagonal sisi karena di sisi atau bidang dari bangun prismanya ya, garis yang menghubungkan ini ya, pojok-pojok ya, ujung-ujung ya, ujung-ujung dari sisinya ya.
bangun datarnya, ya, bangun perseginya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang yang mana? Diagonal itu adalah garis yang ada di dalam bangun ruangnya. Kira-kira ada nggak kalau prisma segitiga? Ternyata kalau kita perhatikan tidak ada ya. Jadi diagonal ruangnya itu tidak ada. Nah itu ya untuk soal nomor 2, garis EC dinamakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini merupakan ciri khusus dari prisma segitiga, yaitu kita gambar dulu prisma segitiganya. Nah ini prisma segitiganya. Memiliki titik puncak. Ya, ternyata tidak ya. Yang memiliki titik puncak itu bangun limas ya. Berarti bukan ya. Yang B memiliki dua pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Pasangan sisi yang sama, dua pasang. Coba kita cek. Ternyata yang sama itu atas dan bawah saja. Berarti hanya satu pasang ya. Bagian pinggir-pinggirnya sisi tegaknya itu tidak ya. Karena segitiganya ya bisa jadi segitiga siku-siku, segitiga sama kaki gitu ya, beda-beda ya. Kemudian tingginya juga beda-beda. Oke, itu ya. Berarti ini bukan ya, karena hanya ada satu pasang gitu ya. Kemudian yang C memiliki panjang rusuk yang sama. Panjang rusuk yang sama itu khusus bangun kubus. Ya. Bangun kubus. Berarti bukan ya. Memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang sama. Sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Oke, sesuai dengan gambarnya ya. Jadi hanya sepasang ya. Yaitu atas dan bawah ya, segitiganya. Yang bentuk dan ukurannya sama. Berarti yang D jawabannya ya. Berikutnya soal nomor 4. Banyak rusuk pada prisma segitiga. Oke, kita gambarkan prisma segitiga dulu. Nah, ini gambar prisma segitiganya. Banyak rusuknya. Kita hitung nih. Sisi tegaknya, rusuk tegak sorry ya. Rusuk tegaknya 1, 2, 3. Terus atasnya 1, 2, 3. 3 ya. Bawahnya 1, 2, 3. Jadi totalnya 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 9. Jadi jawabannya 9. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini, luas permukaan bangun tersebut. Teman-teman harus ingat luas permukaan bangunnya. Luas permukaan. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ya, ditambah luas sisi tegak. Ya. Jadi alasnya karena sama dengan yang atas ya, segitiga. Berarti ini dikali 2 ya. Jadi alasnya segitiga, jadi 2 kali luas segitiga. Ya. Jadi 2 kali luas segitiga. Gitu ya. Kemudian ditambah luas sisi tegak. Berarti di sini ada 4 persegi panjang ya yang harus ada 3 persegi panjang yang harus dihitung luasnya. Bisa masing-masing satu-satu gitu ya. Panjangnya 20, lebar 16, panjang 20, lebar 12. Terus panjang 20, lebar. Nah, ini satu lagi belum ada nih ya, sisi satunya lagi. Anggap sebagai X ya. Nah, untuk menentukan nilai X-nya bawahnya ya. X sama dengan akar dari, karena ini siku-siku di 16, 12 ya. Berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 kuadrat itu 256. Ditambah 12 kuadrat itu 144 ya. Ini 144. Nah, dijumlahkan adalah 400. Akar dari 400 sama dengan 20. Jadi X-nya 20 cm. Oke. Boleh satu-satu gitu ya, dihitung ya luasnya. Atau cara mudahnya begini.
luas sisi tegak itu sama aja dengan keliling segitiganya atau keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, dikali tinggi prisma sama dengan ini 2 kali luas segitiga, 2 kali setengah luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya, kali alas segitiga ya dikali tinggi segitiga gitu ya. Kemudian ditambah, ini langsung ke angka ya, keliling alasnya yang merupakan segitiga yaitu 16 ditambah 12 ditambah 20 ya dikali tinggi prismanya 20 ya. Oke, ini coret ya, 2 dibagi 2 habis, sisanya alas segitiga dikali tinggi segitiga. Alas segitiganya itu adalah 12 ya, tinggi segitiganya 16 ditambah 16 tambah 12 tambah 20, 16 tambah 12, 28, 28 tambah 20, 48 dikali 20. Nih, 12 kali 16, 12 kali 16, 160 tambah 32, 192 ditambah 48 kali 20 yaitu 960. Dijumlah hasilnya adalah 1152 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 6. Volume dari prisma di bawah ini adalah, ini volumenya, rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Alasnya ya, bukan yang 40-40 atau ABCD, bukan ya. Maksud alas di sini, alas prisma itu yang yang sisi, maksudnya sisi yang berhadapannya itu sama ukurannya ya. Mana yang sama ukurannya itu adalah yang segitiga. Ini ya. Berarti alasnya merupakan segitiga. Tingginya yang 40 ini. Luas alasnya karena segitiga yaitu setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga ya, dikali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali alasnya, alas segitiganya 40 dikali tingginya 30 dikali tinggi prismanya 40. Sama dengan 40 dibagi 2, 20, 20 kali 30 kali 40, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Jadi 24.000 cm kubik. Ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan gambar 5T PQRS. T itu adalah titik puncak, PQRS sebagai alasnya. Ya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, di sini 5 segi 4 ya, dengan alas bentuk persegi. Yang ditanya luas permukaan. Luas permukaan itu adalah luas alas ditambah luas sisi samping atau miring ya, atau samping ya. Luas alasnya karena bentuk persegi ya, berarti langsung aja 18 kali 18 gitu ya. Ditambah luas sisi miring. Nah, karena di sini segitiganya sama ya. Kalau di sini 18 ya, ini juga 18 ya QR-nya. Berarti ini merupakan segitiga yang sama ya, 4 segitiga yang sama ukurannya. Berarti di sini sama aja dengan 4 kali luas segitiga. Ya. Kita hitung 18 kali 18. 18 kali 18 adalah 324 ya. 324 ditambah 4 kali luas segitiga. Yaitu setengah kali segitiganya berarti
luas alas, ya, alasnya 18, kali tingginya. Nah, tingginya berarti yang mana nih tingginya? Yang dimaksud tingginya itu bukan 12 ya. Kalau 12 itu adalah tinggi limas. Yang dimaksud luas sisi miring, itu yang digunakan adalah tinggi segitiganya. Nah, yang ini ya. Nah, bisa kita gunakan Pitagoras ya. Ini ya. Jadi berdasarkan segitiga siku-siku yang ini. Nah, ya. Siku-sikunya di sini. Oke. Nah, di sini 12, tingginya alasnya sama aja dengan setengah dari 18, yaitu 9. Yang ditanya P, ya, tinggi segitiga. Di bawahnya ya, tinggi segitiga sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 9 kuadrat itu adalah 81. Kita jumlah 144 tambah 81 sama dengan 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Ya. Jadi 15 cm. Ini baru kita masukkan ke sini. 15. Gitu ya. Oke, kita hitung lagi. 324 ditambah. Ini 4 dibagi 2. 2 ya. Jadi 2 dikali 1 dikali 18 kali 15. 2 dikali 15, 30. 30 dikali 18, 540. Sama dengan ini dijumlah 324 ditambah 540, hasilnya adalah 900. 894 cm persegi. Ya, itu jawabannya. Berarti yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Gambar di samping merupakan jaring-jaring dari bangun apa nih? Oke, tengahnya ini persegi atau segi 4. Sisanya merupakan segitiga, ya. Nah, ciri-ciri dari bangun yang lebih banyak segitiganya itu adalah limas, ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Limas apa? Kalau limas segitiga berarti tidak ada bangun perseginya. Nanti jawabannya yang D ya, 5 segi 4. Jadi segi 4 sisanya adalah segitiga, gitu ya. Kalau prisma segitiga, segitiganya ada 2, ya. Di sini segitiga, di gambar segitiganya ada 4, berarti bukan. Ya, ini bukan, ini bukan. Balok apalagi? Ya, tidak ada segitiganya. Oke, jadi jawabannya 5 segi 4. Berikutnya, atap sebuah rumah berbentuk prisma segitiga sama kaki, ya. Sama kaki berarti kakinya yang mana yang sama? Ini ya. Nah, ini yang sama. Ya, ini segitiga sama kaki. Ya, kalau digambar begini. Dengan panjang alas segitiga 16. Dan tinggi atap dari alas 6. Nah, ini ya, ini 6. Ini siku-siku. Panjang rumah dianggap sebagai tinggi prisma, yaitu 20. Nah, yang ini ya, 20 meter. Maka banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutupi atap tersebut jika tiap 1 meter persegi memerlukan genteng 15. Ya. Oke, pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama kita hitung adalah ini ya. Karena di sini yang kita hitung adalah bangun persegi panjang. Ya, ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2. Yang ada gentengnya aja, karena yang kita hitung adalah yang gentengnya doang ya. Berarti ada 2 ya. Kiri, kanan ya. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ini panjang, ini lebar. Nah, lebarnya kita belum tahu nih. Nah, kita cari lebarnya menggunakan Pitagoras. Oh ya. Jadi lebarnya itu akar dari ini ya, 16 dibagi 2, 8. Jadi 6 dengan 8 ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan
Akar dari 36 ditambah 64. Sama dengan berapa nih? Akar dari 100 sama dengan 10 meter. Berarti lebarnya 10 meter. Berikutnya kita hitung nih luasnya. Luas atap. Luas atap genteng. Sama dengan 2 kali luas persegi panjang. Ya, luas persegi panjang. Jadi luas atap genteng, ya, luas LAG aja lah. Itu 2 kali ini, panjang kali lebar. Sama dengan 2 kali itu karena ada 2 persegi panjang ya. Panjangnya 20, lebarnya 10. Hasilnya adalah 400 meter persegi. Oke, ini luasnya. Jadi kebutuhan gentengnya itu dengan cara mengalikan luasnya, jadi 400 meter persegi dikalikan dengan 15 ya genteng. Karena tiap 1 meternya 15 ya. Ternyata hasilnya adalah 6.000 genteng. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah 6.000 genteng. Berikutnya soal nomor 10. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah limas yang terletak di dalam sebuah prisma. Volume prisma segi 4 di luar bangun limas segi 4 adalah, berarti di luar bangun limasnya ya. Bangun prisma, volume prisma di luar bangun limas ya. Sama aja dengan nih, jadi volume prisma di luar bangun limas. Sama dengan ya. Jadi volume prisma dikurang volume limas. Nah, itu ya. Karena di luar dari volume limasnya ya. Atau di luar dari bangun limasnya. Kita hitung nih, volume prismanya itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Ya. Dikurang volume limas. Volume limas bedanya pengalinya ada sepertiga ya. Jadi sepertiga dikali luas alas ya. Luas alas, ini alas limasnya ya, dikali tinggi limas. Nih, kita masukkan ke rumus. Luas alasnya kan persegi ya. Jadi 14 kali 14 dikali tinggi prismanya sama aja dengan tinggi limasnya, yaitu 24. Kenapa sama? Karena ujung-ujung ya. Sama-sama ujung ya. Ujung atas dengan ujung bawah. Dikurang 1/3 dikali luas alasnya persegi ya, jadi 14 kali 14 dikali tinggi limasnya adalah 24. Oke, kita hitung. 14 kali 14 kali 24 hasilnya adalah 4.704. Kemudian luas limasnya sepertiga dikali 14 kali 14 kali 24 sama aja dengan 4.704 dibagi 3, yaitu 1.568. Hasilnya adalah 3.136 ya sentimeter kubik. Jadi ini ya volume prisma di luar bangun limasnya. Oke, sampai di sini ya untuk pembahasan soal review. Mudah-mudahan teman-teman menghadapi sumatifnya bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.